Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang e-commerce. Oke, Anda sudah sangat sering mendengar kata-kata e-commerce mungkin ya. Sangat populer di zaman teknologi informasi dan komunikasi sekarang untuk melakukan transaksi secara online, perdagangan secara online, electronic commerce. Oke, dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan e-commerce. Oke, ada introductions, ada 2 section nanti kita akan bahas di sini. Example of e-commerce, ada contoh nanti e-commerce stores, banyak sekali e-commerce store sekarang. Bahkan di mana-mana sudah menjadi tren berbelanja menggunakan teknologi online. Ya, bahkan Anda sudah melakukan kesehariannya. Defining the term internet commerce, why participating in internet commerce, key properties of the internet, strategic issue in internet commerce, business issue, technology issue in the internet. Karena berkaitan dengan internet, elektronik, ada peran teknologinya. Salah satu ICT, Information and Communication Technology, atau TIK di bahasa Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi. Nanti kita lihat ya. Section 2 kita akan membahas nanti the commerce value chain, CVC, introduction CVC, component of CVC, building customer relationship, marketing of the internet, doing business internationally. Karena ketika kita menggunakan electronics hampir unlimited, tidak terbatas, internasional kan gitu ya, the legal environments. Baik, ini salah satu contoh sebuah toko online yang sangat terkenal di US kan gitu ya. Kalau kita di Indonesia ada banyak sekali, saya sebut saja ya, ada Tokopedia, Bukalapak kan gitu ya, Shopee dan lain-lain kan gitu ya. Termasuk juga di Cina Alibaba ya, terkenal worldwide kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini banyak sekali item, ada ribuan item. Ketika Anda klik di keywordnya, nanti ada search engine-nya, Anda bisa berbelanja. Banyak sekali. Ini salah satu buku ya, nanti ini content presentation-nya. Contohnya kalau Anda ketik buku apa saja, Anda bisa ketik electronic, food. Di sini ada books, musik, video, toys, elektronik, ikat, auction dan lain-lain. Ya kan itu ya. Nah, di sini tambahkan sini shopping with us is 100% safe, sudah dijamin aman. Karena security, keamanan sangat penting dalam online ya, berbelanja online. Security salah satu faktor yang sangat penting kan ya. Ini dilihat siapa yang sudah membeli, ada historinya. Kalau kita lihat media yang lain juga, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Satu toko yang join, dia nampak historinya, berapa banyak yang sudah berbelanja di toko itu. Kita dapat history. Ketika Anda menggunakan electronic transaction, semua sudah terikut ya, terekam sana ya. Recommended system. Oke, ada command semua dan lain-lain. Baik, transaction processing ya. Ini contoh salah satu e-commerce ya, toko online yang sudah digunakan. Ini ada deskripsi dan lain. Bahkan Anda bisa buat rating, recommend atau not recommend ya, electronic community. What do we mean by internet commerce? Apa itu internet commerce? Okay. By internet commerce, we mean that use of the global internet to purchase and the sale of goods and service. Menggunakan internet untuk membeli dan menjual barang-barang dan jasa. Bukan hanya barang saja, sebagian juga melakukan jasanya kan gitu ya. Including service and support after sales, termasuk dengan support after sales. Support after sales ini apa? Setelah kita lakukan penjualan misalnya, ada support di sana, mungkin kerusakan atau maintenance, dia akan membantu ya. Means internet commerce adalah use internet system atau ICT atau TIK untuk melakukan pembelian penjualan barang kan gitu ya. Bukan hanya barang saja, Anda bisa melakukan jasa juga atau sistem yang lain. Okay. Internet commerce is one of the more general internet commerce.
The best known idea electronic commerce has been electronic data interchange. Apa itu electronic data interchange? Bisa sharing informasi. Contoh, banyak toko atau penjual yang join salah satu provider e-commerce. Saya sebut saja Tokopedia, ada banyak sekali toko-toko yang berafiliasi. Blibli banyak sekali, kan gitu ya. Mereka sharing data. Oke, saya menjual peralatan elektronik misalnya, laptop, komputer atau apa ya. Saya mau jual, saya punya sekian stok. Jadi mereka selalu update sharing data, ya. Data interchange, EDI, pertukaran data. Originally created for the linking organization with the partner and suppliers, kan gitu ya. Bertukar data, bertukar informasi with specific certain kind of message. Kalau tadi kita lihat buku tadi, ada pesan yang disampaikan. Oh, buku ini direkomendasi, toko ini bagus. Kalau kita belanjakan ada komen di sana, ya, ada pesan. Kita bisa mempelajari. Ada yang tidak merekomen. EDI juga bisa berkomen untuk perusahaan. Company can communicate over the share public, ya kan? Perusahaan tidak hanya personal saja yang kita membeli toko, ada perusahaan juga bisa melakukan komunikasi untuk share public network, bertukar informasi. Kalau dia membangun sistem sendiri mungkin besar. Contoh, tokonya kecil saja, mungkin kalau dia beli server sendiri, database sendiri, cukup besar investasi, dia join saja. Seperti banyak sekarang di Indonesia kan join saja. Toko-toko kecil untuk memasarkan produknya dia join ke perusahaan yang besar. Seperti ya. Ini EDI format dan lain-lain. In this course we use term e-commerce and internet commerce interchangeability. Oke. Kenapa internet commerce? Kenapa elektronik? Kan gitu. The ability to reach new customer. Sekarang pengguna, termasuk Anda, kita semua, gadget itu sudah bukan hampir 20, selalu kita pegang gadget itu, ya kan gitu. Handphone Anda, gadget Anda, mobile phone Anda itu, smartphone, kemana-mana dibawa, kan gitu ya. Sebentar lihat handphone, sebentar lihat komputer. The ability to reach new customer and create more intimate relationship with our customers. Sekarang promosi menggunakan manual, banner, spanduk yang manual itu sudah tidak efektif lagi sebagian tempat, kan gitu kan. Karena orang, contoh Anda letak spanduk promosi di Jalan Sudirman misalnya. Kalau Anda dari Marpoyan ke Sudirman atau Simpang 3, spanduk, pamflet dan lain-lain, dalam satu minggu seberapa kali Anda ke kota melewati itu, kan gitu. Sebagian mungkin masih efektif, sebagian tidak efektif sama sekali. Tetapi kalau Anda iklankan di elektronik, ya, di handphone, satu hari berapa kali Anda melihat handphone, ya, bahkan puluhan kali. Setiap 5 menit, bahkan setiap jam Anda lihat handphone. Nah, itu lebih efektif. Dramatic cost reduction for disruption in customer service. Mengurangi cost, kan gitu ya. Kalau dulu kita ada sales, mungkin maaf ini ada ke rumah-rumah jalan mempromosikan produknya, keliling, menggaji orang untuk mempromosikan, kan gitu. Memasang iklan di TV dan tadi saya bilang spanduk, kan gitu. Sebagian tidak efektif karena costnya besar tapi impactnya sedikit, ya. Orang pasang iklan di elektronik, kan gitu ya. Mengurangi cost, ya. Access to global market. Dengan elektronik Anda bisa kemana saja. Kalau kita pasang iklan di Simpang 3, spanduk, pamflet, orang Pekanbaru saja, bahkan bukan orang Pekanbaru semua, kan gitu. Berbanyak yang melewati hanya sebagian saja. Ketika Anda menggunakan elektronik, Anda bisa push, ya. Apalagi dengan set engine yang sekarang, Anda bisa push untuk spesifik. Mungkin Anda menjual produk untuk orang remaja saja, kan gitu ya, untuk anak-anak saja. Anda bisa assign iklan Anda itu untuk orang yang remaja saja, kan gitu. Every business on the internet has a global presence, global secara global, ya kan gitu ya.
Uh, the internet makes it possible to work effectively and efficiently with the customers. Internet sangat possible, sangat memungkinkan untuk bekerja efektif dan efisien, ya. Anda sedang lihat handphone, Anda perhatikan, kadang Anda alami sendiri, tiba-tiba iklan muncul, kan gitu ya. Ya, sangat efektif. Worldwide, seluruh dunia, high bandwidth communication, okay ya. Essentially the same the cost of communication, ya. Bahkan sebagian costnya itu bukan cukup murah, tidak terlalu mahal dibandingkan dengan Anda cost yang manual, ya. Teknologi allow business to know more about their customer. Mereka tahu seperti saya sampaikan tadi, Anda punya produk yang mungkin umurnya antara 20 sampai 40 tahun misalnya, atau 15 sampai 40 tahun saja. Anda bisa cari komunitas-komunitas yang di grup itu, ya, untuk anak sekolah misalkan gitu ya. Nah, bisa diatur, dedicated untuk mempromosikan itu, ya. Create cost reduction in distribution and customer service. Banyak kita perhatikan sekarang cost savings. Beberapa toko bahkan untuk produk-produk terkenal, mereka menutup retailnya, tokonya, karena tokonya perlu biaya operasional, menggaji karyawan untuk menunggu dan lain. Mereka memperbesar gudang saja secara online, ya kan gitu ya. The ability to deliver information to customer in a low cost manner kan become an important part of making the sales. Pasti untuk membuat pengiriman informasi kepada customer dengan serendah mungkin, ya, costnya itu, ya, supaya profit bisa ditingkatkan, kan gitu ya. Sending a printed brochure through postal service cost several dollar per each recipient. Dulu menggunakan email, ya, untuk mengirimkan brosur pakai mail, ya. Jadi kalau zaman dulu kan mengirim brosur promosi itu pakai pos, kan, mail. The internet make it possible to provide even more information at lower cost. Dengan menggunakan internet sangat memungkinkan untuk melakukan, menyampaikan informasi dengan cost yang sangat rendah, ya. Anda tidak perlu banyak langganan internet, bahkan buat promosi iklan di PowerPoint atau di slide yang mana tidak ada biaya, cukup dengan menggunakan komputer atau laptop Anda, kan gitu ya. Tidak perlu dicetak. And to have that information be always accurate, selalu kan, dan up to date. Kalau kita cetak spanduk, ya, hari ini kita promosi ini, oh besok berubah promosinya, harus dibuat cetak baru, kan gitu ya. Kalau dengan elektronik kita bisa rubah kapan saja, ya. Tidak perlu memprint spanduk baru atau banner baru, kan gitu ya. Costnya lebih murah. The same idea hold to selling information product online, ya. Mengirimkan atau menjual produk melalui online, ya. Sekarang Anda sudah setiap hari melakukan mungkin order makanan, order transport dan lain-lain, ya. Key properties of the internet. Beberapa poin penting dalam internet. The internet is interoperable. A computer is connected to the internet. It can be communicate with any other computer connected to the internet. Beberapa poin yang Anda harus perhatikan, karena ketika menggunakan internet, ya tidak selalunya bagus juga, kan gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita connect ke internet maksud ini handphone Anda, smartphone Anda itu ketika connect ke internet, ya, menggunakan data apa saja, artinya apa? Anda terkonek ke komputer mana saja, ya, komputer sana saja. Dan data Anda bisa diambil kalau Anda tidak mempunyai proteksi atau security, ya. Maka itu ketika Anda connect ke internet sudah mengakses ke global, ya, global. The internet is global nih. The internet structure based on standard and universal connectivity. Sekarang sudah universal secara umum. Anda pergi ke negara mana atau luar negara Indonesia, Anda bisa internet dengan konsep yang sama karena sudah universal connectivity. Connectivity-nya sudah universal. The web
make is easy. World Wide Web atau WWW ini yang secara umum untuk internet ya, Anda akses, has made high functional multimedia content easily available to use worldwide. Ya, dengan WWW Anda seperti tadi Amazon, www.amazon.com, Bukalapak, Tokopedia, apalagi Blibli, Shopee, kan gitu ya, dan lain-lain itu make it possible, kan gitu ya. Anda bisa akses, Anda bisa cek di sana. Okay. The cost of network are shared across multiple application and borne by the end of user. Nah, ketika Anda membuat sistem, nanti kan ada pengunjung ya, ingin membeli barang Anda, dia customer akan menggunakan internet, dan mereka end user, customer yang membayar akses internet, bukan Anda, kan gitu ya. Kalau Anda buat toko manual, sewa toko, Anda harus bayar listrik, bayar yang lain-lainnya, kan gitu. Pengunjung datang di tempat itu, dia masuk, dia duduk sana, Anda yang bayar, kan gitu. Dia melihat fasilitas dan lain. Nah, kalau ini internet end user, business and customer pay they own business atau business users, dia ada yang bagian yang dia bayar, customer juga ada, kan gitu ya. Contoh sederhana, kalau dulu kita check-in di flight pesawat pergi airport, sebagian sekarang di airport ya, kita check-in, counter yang men-check-in memprint dapat tiket boarding pass, kan itu ya. Sekarang sudah memungkinkan customer untuk mencetak boarding passnya di rumah. Ya, customer yang bertanggung jawab untuk post itu, baik kertas, baik printer, internetnya dan lain-lain. Nah, ke depan sudah seperti itu trennya ya. Okay. Strategic issue, concentration versus empowerment, konsentrasi. The internet allow direct access from business to consumer and greatly reduce the cost asset with. Artinya apa? Walaupun customer kita jauh, ya kan itu, kita mampu akses langsung, kan gitu ya. Kalau kita buka toko Pekanbaru, mungkin orang yang di Pekanbaru saja yang bisa berbelanja, melihat dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan elektronik, satu dunia bisa lihat. Anda letakkan gambar foto produk Anda di web, bisa lihat, bisa berkomunikasi dengan consumer, ini maksudnya ya. This could lead a great concentration of the supplier, or to the opposite, the creation of tens of thousands of small and medium size of supplier ya. Dengan seperti satu konten di Indonesia, banyak small and medium size supplier bergabung di situ ya. UMKM, toko-toko kecil, baik yang kecil, menengah juga, kan gitu ya, bergabung untuk melakukan penjualan melalui media itu, platform tersebut. Okay. New competitive challenges. The internet can bring formally disjoint business into direct competition. Memang sangat berkompetisi ya, karena di elektronik mungkin di sini ada promosi, yang tempat lain juga ada mempromosikan, kan gitu ya, sangat kompetitif. Cost and efficient must become competitive widely. Nah, karena ini kompetitif secara global, secara umum, cost harus diperhatikan, kan gitu ya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, dan efisiensi. Business issue internet and internet commerce. Okay, internet commerce is about business using the network effectively to achieve the business goal. Okay, e-commerce atau internet commerce ini, electronic commerce, about business, kan gitu ya, menggunakan jaringan atau network. Jaringan di sini maksudnya internet ya, jaringan internet secara efektif untuk mendapatkan goal. Goalnya tentu mendapatkan penjualan atau sales maksimum mungkin, sebanyak mungkin ya. Current technology provide tools for reaching business goal. Nah, banyak sekarang platform media sebut, dia bagaimana untuk meningkatkan salesnya. Dia buat iklan, mempromosi, tawaran promosi yang waktu-waktu tertentu, kan gitu ya, ada returnnya, kan gitu ya, dan lain-lain.
If you don't have a clear idea about business goal in using network, then teknologi cannot help. Anda harus dapat clear idea apa menjadi goal Anda. Okay, ada target, ada goal, misal penjualan target sekian, kan gitu ya. Baru kita bisa melakukan apa strategi yang harus kita lakukan. Okay. Business goal can also be changed to take advantage of current technology. Nah, beberapa hal juga bisa merubah kan gitu, ya, business goalnya, tujuannya, karena kelebihan teknologi, kelebihan dari teknologi yang sekarang. Teknologi often allow new kind of operation that were based too expensive. Teknologi selalu menawarkan, ya, membantu untuk operasi yang baru. Okay. Kalau yang sebelumnya cukup mahal, kan gitu ya, teknologi sangat membantu, ya. Teknologi seperti tadi iklan sangat membantu. For example, it is entire approach to choose a new focus of process customer relationship. Okay. Sekarang kita ingin fokus kepada dekat dengan customer. Misal customer tadi sudah membeli produk, bagaimana dia ingin membeli lagi, kan gitu ya. Contoh sederhana saja, rumah makan, dia berlangganan, mungkin Anda kasih bonus, kan gitu ya, free air minum, kan gitu ya. Nanti dia akan kembali lagi. Bagaimana Anda dekat dengan customer, ya, communication. Mungkin pelanggan Anda, setiap pelanggan biasanya membuat account. Nanti kalau dia sudah berbelanja, Anda komunikasi lebih dekat, mengirimkan brosur dan lain-lain, ya. Oke, itu. Without the network, such as global might have been too expensive or difficult to achieve. Nah, tanpa adanya jaringan, maksudnya jaringan internet atau elektronik ini, ya, sangat berat, sangat mahal untuk dapat melakukan seperti ini, promosi secara global, ya, worldwide, ya. Dengan internet Anda bisa promosi seluruhnya. Seperti tadi Amazon itu di Amerika, kan gitu ya. Kita bisa akses, kan gitu. Alibaba di Cina, ya kan, kita bisa akses, dia worldwide, bahkan kita bisa order. Business issue for internet commerce across the entire range of business activities. Apa isunya, kan gitu ya. How does internet commerce fit with our strategy? Nah, seberapa lama internet commerce ini cocok dengan bisnis Anda? Tidak semuanya, ada juga hal tertentu, bisnis tertentu yang mungkin tidak cocok dengan strategi, ya. Should we change our strategy, kan gitu. Perlukah kita menukar strategi? Mungkin kita menawarkan produk mungkin untuk orang tua-tua, yang orang tua tersebut dia tidak familiar dengan internet, sehingga tidak tahu bagaimana, kan gitu ya, produknya mungkin untuk orang tua. Nah, bagaimana itu? Apa perlu kita menukarnya? What does this mean to our competitive situation? Mungkin kita menjual barang, ada banyak toko yang menjual barang sama. Kita menjual pena, ada banyak ratusan toko lain menjual pena. Bagaimana competitive situation, ya? Apa kiat-kiat kita? Seperti di pasar ada yang jual bakso, ada banyak orang jual bakso, kan gitu. Ada jual daging. Bagaimana kita berkompetisi yang sehat, kan gitu, dengan situasi itu. Ya, mungkin pelayanan lebih bagus, tempatnya lebih bersih, kan gitu, dan lain. Ya, do we expect return in the short term or in this long term investment? Bagaimana strategi? Apakah e-commerce ini untuk short term atau long term? Ya, bagusnya long term. How much is it cost? What do we expect to accomplish? Berapa biaya? Tentunya kalau untuk membuat yang sendiri independen, costnya cukup besar, kan gitu ya. Makanya beberapa toko kecil itu bergabung dengan sistem yang sudah besar, kan gitu, menjadi members, jadi partner, baik member untuk penjual, kan nanti Anda buat login penjual atau pembeli, kan gitu ya. How will we measure the success? Bagaimana? Apakah penjualannya setiap hari dapat 100 itu sudah bagus atau 1000, kan gitu ya. Bagaimana kita mengukur bahwa penjualan kita sudah bagus, ya? How does it affect our sales channels, our partner, our suppliers? Nah, efeknya bagaimana? Oke, teknologi isu in internet commerce. There are two key issues
which teknologi to use, karena teknologi ada banyak sekarang kan. How to deal with the fast pace of technology change. Banyak teknologi dan teknologi sangat cepat berubah kan gitu ya. Bagaimana kalau dulu teknologi iklan di TV, sekarang iklan sudah di handphone, nanti bagaimana perubahan itu sangat cepat kan gitu ya. How to apply internet teknologi to business problem kan gitu. E-commerce application bring together many teknologi, the web, database, high speed networking, cryptography, algoritma, multimedia. Jadi satu kompilasi semua ada. Kita harus membuat aplikasi yang bagus, ya, webnya yang bagus, database yang banyak. Istilahnya kalau orang cari produk elektronik itu ada banyak pilihan, misalnya komputer atau baju, bukan 1-2 pilihan, ada banyak dalam database itu. Akses yang cepat, ketika orang mengakses, mencoba lihat produknya atau gambarnya bisa diakses dengan cepat kan gitu. Keamanan, multimedia, ya. Putting them together to form a secure high performance integrated e-commerce system can be challenges. Security, aman ya, berbelanja aman, performanya bagus. Okay. Teknologi isu masih sambung melanjutkan. Second issue, how to deal with the fast pace of technology change. Any commerce system must be prepared to accommodate and incorporate new technology as become available. Ya, setiap ada teknologi baru kita harus beradaptasi kan gitu ya. Sekarang teknologi sudah iklannya di sini, kita harus beradaptasi ya. Kalau kita masih iklan di depan toko saja mungkin sudah terlambat. The key such adaptability can be coherent system architect that clearly lay out what is to be accomplished and why. Ya, adaptability-nya bagaimana, beradaptasi. Focusing on the fundamental principle, we can adapt a new technology to help us on the achievement. Ya, biasanya menggunakan teknologi di perusahaan-perusahaan tertentu ada tim IT-nya sendiri, orang-orang tertentu untuk melakukan update, menganalisa dan lain-lainnya untuk mensupport ini ya. Seperti kita di WIR kan ada tim bahkan satu kantor sendiri Simpocom untuk mensupport, karena semua sudah menggunakan teknologi untuk mengisi KRS Anda, sikat dan lain-lain ya, nilai. Oke, ini untuk section pertama. Nanti untuk CBC yang tahapan kedua, commerce value change, kita lanjutkan nanti di presentasi kedua. Oke, sampai sini presentasi dulu untuk CBC. Kita lanjut ke section nanti yang berikutnya. Demikian presentasi untuk pengantar e-commerce. Anda bisa baca juga referensi yang lain tentang e-commerce, bagaimana manfaat perlunya e-commerce, bagaimana perkembangan e-commerce sekarang di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, ke depan Anda bisa prediksi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana e-commerce ini, tantangannya ke depan, supaya Anda tahu ya, supaya Anda mempersiapkan dari sekarang. Karena Anda semester 1 sekarang ya, 4 tahun lagi tamat, apa yang Anda harus persiapkan? Bagaimana tantangan marketing atau ekonomi ke depan, khususnya e-commerce ini ya. Nanti bisa rujuk di referensi lain ya. Nanti kita akan membahas di section yang kedua tentang commerce value change, apa itu CBC, komponen, building customers, marketing on internet, doing business internationally, dan legalnya. Oke, baik, demikian materi untuk e-commerce kali ini. Semoga bisa Anda mempelajari lebih lanjut. Nanti kalau masih kurang paham, nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.